bagaimana manajemen bencana di Indonesia dalam perspektif saya sebagai tenaga kesehatan. Halo dok, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik bro, lama kita nggak ketemu masih. Akhirnya diundang juga di sini nih. Iya dok. Podcast perdana ini ya? Betul dok, ini podcast kita perdana. Ini dok, saya ada mau menanya beberapa diskusi mengenai yang bencana terjadi di wilayah Indonesia yang beberapa titik, contohnya seperti Sumatera Barat. Itu bagaimana anggapan dokter untuk mengatasi terjadinya bencana? Wah, itu pertanyaan yang berulang ya. Sebelumnya nih, kemarin tuh saya sempat diundang ya di UBT sama teman-teman dari UBT guna ngasih kuliah umum di sana terkait bencana, aspek kebencanaan dalam hal bagaimana manajemen bencana di Indonesia dalam perspektif saya sebagai tenaga kesehatan. Cuma di sini Mas Bro sebagai host nanya yang balik ya, nggak apa-apa ya, kita diskusi lagi ya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, secara perspektif umum tuh nganggap bahwa Indonesia ini ada istilah yang seksi tuh, laboratorium bencana dunia itu Indonesia. Jadi di situ diproyeksikan bahwa semua komponen-komponen bencana baik di darat dan di laut itu sudah ada di Indonesia, baik itu yang natural atau yang human made, artinya yang disebabkan oleh manusia. Jadi di sini di Indonesia salah satu yang terjadi yang paling dekat apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera di 3 provinsi ya, ada di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sehingga kalau mau dikatakan pendapat saya ya secara khusus saya bersimpati ya, mendoakan dan turut berduka atas musibah yang terjadi dan berharap agar bisa pulih dan kembali seperti sedia kala. Dan untuk kesiapsiagaan menurut dokter, bagaimana kita untuk mengatasinya tentang kesehatan alat medis itu? Nah, ini pertanyaan yang menarik, dan kemarin itu di UBT juga pas kuliah umum tuh banyak mahasiswa yang punya pertanyaan yang serupa dengan Mas host ganteng kita malam ini. Jadi pertanyaan itu kalau ditanyakan kepada saya, kalau kita bicara bencana, kita selalu bicara dalam 3 hal yang dasar yang mensiapsiagakan masalah pra bencana, ketika bencana, dan pasca bencana. Masalah pra bencana kita harus mampu menilai, mengassessment potensi-potensi kebencanaan itu sendiri. Kalau istilahnya itu menilai hazard. Kalau misalnya daerah pesisir, hazardnya ya mungkin kayak di wilayah Kaltara, terutama di Tarakan itu banjir yang air dari laut itu banjir bah ya, luapan dari laut yang masuk ke darat ya, itu banjir bah itu yang kita harus persiapkan. Dan selanjutnya saya ingin kayak mengedukasi untuk masyarakat dok mengenai dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat sebelum dan sesudahnya bencana. Nah itu tadi aspek yang saya tekankan itu kan bahwa bencana itu tadi tuh apakah bagaimana kita menilai kondisi mensiapsiagakan kondisi ketika pra bencana, saat bencana yaitu tangga bencana, dan pasca bencana. Di situ ada namanya tadi rapid response dan rapid assessment. Kalau rapid response bagaimana? Salah satunya itu adalah absorbable capacity. Absorbable capacity berarti bahwa mempersiapkan unit-unit kesehatan, misalnya puskesmas ke rumah sakit agar mampu bertahan di saat bencana. Jadi bagaimana instalasi-instalasi itu atau instansi-instansi atau bangunan-bangunan tersebut punya kemampuan untuk bisa menyerap absorber, artinya bisa menyerap ketika ada bencana, serapan bencana itu dia bisa bertahan lah. Nah, yang kedua, yang berikutnya itu namanya buffering capacity. Bagaimana setelah terjadinya bencana, pusat-pusat kesehatan itu baik mau puskesmas atau rumah sakit itu mampu menjadi penyangga agar kan buffering capacity atau absorban
bubble capacity ini tujuannya cuma satu, resilience. Resilience itu apa? Kemampuan untuk survive, bertahan di saat ada bencana. Kalau dalam program-program yang sudah dicetuskan oleh begawan-begawan bencana, salah satunya itu Prof. Aryo dari yang backgroundnya sama dengan kami, dari dokter bedah juga, ada juga Prof. Idrus Paturusi, dokter ahli ortopedi. Mereka itu mengkonsepkan bahwa suatu sistem PGD, penanggulangan kedaruratan terpadu PGDT untuk bencana, PGDTB khusus itu targetnya itu bagaimana resilience-nya itu, kemampuan bertahan di bencana itu 2 kali 24 jam. Jadi namanya YOYO 24 hours. Artinya you are on your own. Kamu bisa bertahan selama 2 kali 24 jam sendirian. Disitulah resilience target yang sebagai hasil akhir daripada mekanisme tadi, absorbable capacity atau buffer capacity, mempersiapkan unit kesehatan yang bukan hanya bisa bertahan ketika gempa, khususnya misalnya hazardnya gempa, tapi bisa menjadi penyangga, memberikan pelayanan kesehatan kepada korban-korban. Karena kan kalau kita bicara gempa, bicara soal masif ya, bagaimana masif korbannya, masif juga damage-nya, kerugiannya itu banyak, luas, dan ya perlu mekanisme pengaturan, karena itu pasti panik ya. Betul. Jadi perlu keteraturan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan itu tadi sanggup melayani dalam jumlah banyak. Ya kan? Oh, bayangkan semua korban itu datang puluhan, ratusan, bahkan ribuan jika memang masif damage, masif impact yang diberikan oleh hazard atau bencana itu sendiri. Oke, mengenai kesehatan tadi kita langsung ke mental dong. Kan kalau sering terjadi bencana kan pasti ada kayak trauma, contoh seperti kayak anak-anak, lansia. Itu bagaimana tanggapan dokter untuk mengatasi supaya mereka itu tidak trauma dengan bencana yang terjadi di wilayah mereka? Ini salah satu pertanyaan yang menarik, dan saya rasa dalam hal sistematika penanganan bencana sekarang ini banyak pihak yang sudah mulai mengisi kekosongan ini. Salah satunya yang menarik dari salah satu legislator kita di DPR RI, Mas Komeng ya, pelawak itu, beliau bahkan datang ke lokasi bencana dan memberikan lawakan-lawakan, guyonan-guyonannya. Targetnya cuma beberapa orang, beberapa jenis individu yang rawan rentan terhadap bencana, yaitu apa? Anak-anak. Ada namanya post traumatic effect, post traumatic impact syndrome, itu yang harus kita concern, kasihan, karena mereka pasti akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang, apalagi kalau menimbulkan korban jiwa, bayang-bayang kehilangan memori-memori akan orang tua atau kejadian-kejadian yang mempunyai efek jangka panjang dalam pertumbuhan mental dan kesehatan mental mereka. Untuk lingkungan dok, itu bagaimana untuk wilayah lingkungan? Di Tarakan, kalau Tarakan sendiri. Tarakan. Oke, itu pertanyaan menarik, dan itu memang khusus ya, khususan istilahnya kalau di ini ada umum, ada khususan untuk Kalimantan Utara. Itu menarik karena ternyata ada data yang terbaru ya, dari BMKG dan dari BRIN, Badan Riset Nasional kita, mengemukakan ada suatu perubahan yang menarik, bahwa pertambahan fenomena sesar, patahan yang awalnya cuma 3 kalau tidak salah, bertambah 7 jadi 10. Jadi ada 10 sesar atau patahan aktif yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ada sesar Manungka Halit kalau nggak salah, dan 1 sesar patahan lagi yang berada di dekat dengan IKN. Dan daerah-daerah terdampak itu yaitu kita, Kaltim dan Kaltara. Nah, disitulah seharusnya dan sebaiknya serta seyogyanya pemerintah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten atau kota madya yang berada pada daerah 10 sesaran aktif ini, mempersiapkan atau menyiapkan dan melakukan assessment tentang potensi-potensi hazard itu, dan memberikan suatu sistematikal simulasi, dan harusnya dibiasakan dari mulai sekarang agar bagaimana kita seperti kultur masyarakat Jepang ya, mereka sudah tahu dan sudah ada di habitsnya, di perilakunya sehari-hari, apa yang akan dilakukan dari mulai usia tua sampai anak-anak mengerti ketika gempa harus kemana, assembly point-nya di mana,
hal-hal apa yang harus dihindari, hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Itu insting atau emergency sense itu atau disaster sense itu tidak bisa diajari dalam satu waktu. Itu harus diajari secara bertahap dalam beberapa rentang waktu, atau bahkan dijadikan habits, bahkan kalau perlu dimasukkan dalam kurikulum agar bisa menjadi kebiasaan. Ala bisa akan terjadi biasa. Sekarang kita beralih ke tentang penanganan medis darurat. Dokter, bagaimana kita harus menangani medis darurat? Kalau tadi itu, kalau yang saya sempat sampaikan paparan di awal bahwa ada namanya penanggulangan gawat darurat terpadu. Itu suatu sistem yang dicetuskan atau mulai munculkan oleh para guru-guru saya dari Kolegium Bedah yang juga menginisiasi ATLS, Advanced Trauma Life Surgery, tata laksana tanggap darurat lanjut, guna meleburkan sistem ini ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tenaga kesehatan dan masyarakat umum, memperkenalkannya guna menuju suatu tujuan bagaimana mendapatkan masyarakat aman, sehat, sejahtera dalam kondisi apapun. Jadi prinsip kegawat daruratan yang seperti Mas Hos sampaikan tadi itu, bahwa sebenarnya tidak harus ada bencana untuk kita bisa mempersiapkannya, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kecelakaan, jadi sudah ada jadi penanggulangan kegawat daruratan terpadu atau PGDT itu sudah dibagi dua, ada PGDTS sehari-hari dan PGDTB bencana. PGDTS, jika terjadi kecelakaan, apa yang dilakukan, penanganannya, primary survey-nya, ABCDE itu seharusnya sudah jadi pembelajaran sehari-hari di masyarakat awam. Bantuan hidup dasar harus sudah dilatih di KTRT, RW, segala macam. Kalau sehari-hari sudah terbiasa, kulturnya sudah terbiasa, ekosistemnya sudah terbiasa dengan hal tanggap darurat, ketika bencana tidak butuh waktu lama lagi untuk kita kembali, hanya tinggal mengkoordinasikan aja, karena dalam pergerakan, dalam respon, dalam refleksnya itu sudah muncul dan sudah terbiasa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ciao.